Kabar gembira dari ruang medis. Ryo Matsumura beri sinyal positif, Macan Kemayoran tak sabar menanti paruh kedua. Dilema pelatih timnas. Presiden Persija buka suara, lebih pilih siapa di antara Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Persija Jakarta gaet raksasa otomotif Korea untuk dominasi Super League. Kekalahan pahit di debut, Thales Lira kirim pesan tegas. Perjalanan Persija masih panjang. Kami akan bangkit lebih kuat. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Kabar gembira dari ruang medis. Ryo Matsumura beri sinyal positif, Macan Kemayoran tak sabar menanti paruh kedua. Di tengah bayangan duka akibat 2 kekalahan beruntun yang menimpa Persija Jakarta, secercah kabar gembira datang dari ruang pemulihan. Gelandang serang andalan Macan Kemayoran asal Jepang, Ryo Matsumura, dilaporkan menunjukkan progres penyembuhan cedera yang sangat positif. Meskipun belum mencapai kondisi 100%, perkembangan ini menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi tim asuhan Mauricio Souza yang tengah berjuang untuk kembali ke jalur kemenangan. Kembalinya sang motor serangan kini menjadi penantian terbesar The Jackmania. Sebagaimana diketahui, Ryo Matsumura harus menepi dalam waktu yang sangat lama setelah mengalami cedera hamstring serius pada sesi latihan menjelang bergulirnya Super League 2025-2026. Cedera ini bahkan memaksanya naik ke meja operasi dan membutuhkan waktu pemulihan antara 3 hingga 6 bulan kini. Optimisme mulai berhembus kencang. Dokter tim Persija, Muhammad Andiansah, memastikan bahwa proses pemulihan Ryo berjalan sesuai dengan rencana medis. Gelandang yang musim lalu menyumbang 7 gol dan 8 assist ini, dikabarkan telah memasuki fase akhir pemulihan. Sinyal positif ini diperkuat dengan munculnya Ryo di beberapa sesi latihan bersama tim, meskipun masih terbatas pada program di ruang gym dan latihan fisik ringan. Hal ini membuktikan bahwa adaptasi tubuh Ryo terhadap pasca operasi berjalan sangat baik. Kehadiran Ryo di sesi latihan, meskipun belum secara penuh, tak hanya mempercepat pemulihannya secara fisik, tetapi juga memberikan aura positif di ruang ganti yang sempat tegang setelah rentetan hasil buruk. Bagi Persija, kembalinya Ryo Matsumura memiliki arti yang sangat penting. Saat ini, tim ibu kota tengah menghadapi masalah inkonsistensi, terutama dalam membongkar pertahanan lawan di laga tandang. Ryo dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan tajam, etos kerja tinggi, dan yang terpenting, ia adalah pemecah kebuntuan. Ia mampu bermain sebagai gelandang serang, sayap, bahkan penyerang bayangan, memberikan variasi taktik yang sangat dibutuhkan Mauricio Souza. Manajemen dan The Jackmania kini menatap bursa transfer Januari 2026 dengan penuh harap. Jika Ryo benar-benar pulih 100% sesuai jadwal, ia akan menjadi pemain asing baru tanpa biaya transfer di putaran kedua. Momen kembalinya Ryo diharapkan bertepatan dengan momen kebangkitan Persija untuk kembali bersaing di jalur perebutan gelar Super League. Kini, tim medis Persija terus bekerja keras. Semua pihak harus bersabar dan memberikan waktu yang cukup, sehingga ketika Ryo Matsumura kembali ke lapangan hijau, ia benar-benar siap dan bisa tampil maksimal tanpa ada risiko cedera kambuhan. Dilema pelatih timnas. Presiden Persija buka suara, lebih pilih siapa di antara Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Kegagalan timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Patrick Kluivert telah memicu perdebatan sengit di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak pihak yang kembali merindukan sentuhan magis pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Di tengah memanasnya polemik ini, Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, turut angkat bicara. Dalam sebuah wawancara di program One on One TV One, Prapanca membandingkan filosofi dan pendekatan 2 pelatih besar tersebut, dan memberikan pandangannya yang jujur mengenai sosok yang paling tepat untuk menukangi skuad Garuda. Muhammad Prapanca menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan taktik antara era STY dan era Kluivert. Pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, ditunjuk PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong pada Januari 2025. Namun, hasil yang didapat dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi. Prapanca secara spesifik mengkritisi perubahan strategi yang dilakukan tim kepelatihan Kluivert, terutama terkait formasi dan rotasi pemain. Mungkin dari tim pelatih itu melakukan perubahan strategi, tapi formasi itu agak kelihatan kalah, ujar Muhammad Prapanca.
Komentar ini mengacu pada pandangan publik yang menilai skema Kluivert yang cenderung lebih ofensif dan terbuka. Sayangnya belum sepenuhnya menyatu dengan karakter pemain Indonesia, yang justru terlihat lebih solid dengan pendekatan pragmatis dan disiplin tinggi ala STE. Prapanca secara implisit mengakui bahwa Kluivert mewarisi fondasi kuat yang dibangun oleh Shin Tae-yong. Selama 5 tahun masa baktinya, STE telah berhasil mentransformasi mentalitas dan fisik pemain, serta membawa Indonesia lolos ke beberapa turnamen besar. Publik dan pengamat kerap membandingkan hasil kedua pelatih. Saat STE berhasil menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi, skuad di bawah Kluivert justru takluk dari tim-tim yang seharusnya dapat diimbangi. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatan disiplin, strategi defensif yang rapat, dan kemampuan melakukan serangan balik cepat yang mematikan. Ia sangat memahami luar dalam karakter pemain Indonesia. Patrick Kluivert cenderung lebih ofensif dan terbuka. Namun, perubahan starting 11 dan komposisi skuad yang dilakukan dinilai belum efektif, menyebabkan ketidakstabilan di lapangan. Meskipun Prapanca tidak secara gamblang menyatakan memilih siapa di antara keduanya, pernyataannya mengenai efektivitas formasi yang kalah di era Kluivert, secara tidak langsung mengarahkan dukungan pada pendekatan yang lebih stabil dan sesuai dengan karakter tim, seperti yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong sebelumnya. Persija Jakarta gaet raksasa otomotif Korea untuk dominasi Super League. Persija dan PT Hyundai Motors Indonesia resmi menapaki jalan bersama di panggung Super League 2025-2026. Kedua belah pihak sepakat untuk saling mendukung melalui sinergi strategis yang berorientasi pada kemajuan bersama. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen Persija untuk terus memperkuat fondasi klub, tidak hanya pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga dalam pengembangan komersial yang berkelanjutan. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Hyundai sebagai mitra strategis Macan Kemayoran. Ia berharap kolaborasi ini bisa menyumbang denyut baru dalam meningkatkan Global City Index Jakarta. Kehadiran Hyundai menjadi energi baru bagi kami dalam menjalani musim kompetisi yang penuh tantangan. Kami percaya kerjasama ini akan memberikan dampak positif, baik untuk Persija, Hyundai, maupun untuk penggemar setia kami, Jakmania, ujar Prapanca. Senada dengan Prapanca, Deputi CEO Persija, Ambono Janurianto, senang dengan jalinan kerjasama dengan Hyundai. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Hyundai atas kepercayaan dan komitmen yang diberikan untuk mendukung perjalanan Persija di Super League 2025-2026. Kehadiran Hyundai lebih dari sekadar dukungan sponsor, tetapi juga sebuah bentuk kolaborasi strategis yang akan memperkuat langkah Persija dalam mewujudkan target-target besar ke depan, ujarnya. Dengan suntikan semangat dan dukungan dari Hyundai, diharapkan Persija bisa mempertahankan konsistensi dan kembali bersaing di papan atas klasemen. Kekalahan pahit di debut, Thales Lira kirim pesan tegas. Perjalanan Persija masih panjang, kami akan bangkit lebih kuat. Bek Persija Jakarta Thales Lira sangat bersyukur karena bisa menjalani debut pada Super League 2025-2026. Thales Lira membela Persija Jakarta ketika menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri pada 28 September 2025. Saya sangat senang bisa menjalani debut dengan mengenakan jersey Persija. Bermain bersama rekan-rekan baru adalah momen yang luar biasa, kata Thales Lira sebagaimana dilansir laman Persija. Meskipun demikian, debut yang dijalani pemain kelahiran Porto Alegre itu tidak berjalan baik. Sebab, Persija Jakarta dipaksa mengakui ketangguhan Borneo FC dengan skor 1-3. Sayangnya, hasilnya belum berupa kemenangan yang kami harapkan, kata Thales. Thales Lira pun bertekad bangkit dan membawa Persija Jakarta kembali ke jalur kemenangan. Kami akan bangkit dan melangkah maju dengan kekuatan yang lebih besar, imbuh Thales Lira. Komentar Thales Lira ini datang di saat yang tepat, yaitu ketika kompetisi memasuki jeda internasional. Momen ini harus dimanfaatkan pelatih Mauricio Souza untuk membenahi koordinasi lini belakang yang belakangan tampak ropos. Kehadiran Thales, yang berduet dengan Jordi Amat dan Rizky Ridho, seharusnya memberikan stabilitas. Tugas terbesar Thales adalah segera beradaptasi dengan ritme tim dan membangun chemistry yang solid, terutama dalam skema build-up yang kerap menjadi senjata makan tuan bagi Persija. Tekad Thales Lira untuk membawa Persija bangkit menjadi sinyal bahwa semangat juang Macan Kemayoran belum padam. Ujian sesungguhnya menanti usai jeda,
di mana Persija akan menghadapi dua laga tandang krusial melawan Persebaya Surabaya dan Madura United. Kebangkitan Persija, seperti janji Thales, harus dimulai dari fokus dan kerja keras tanpa henti. Menurut Thales Lira, Persija Jakarta masih mempunyai kesempatan sangat besar untuk bangkit. Perjalanan ini masih panjang, tutur Thales Lira.